Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Belum lama ini ada seorang sahabat yang mengirimi saya sebuah video menarik. Videonya tentang seekor monyet. Dia diberi kue, lalu diterima dan dimakan. Baru satu gigit diberi lagi, maka tangannya yang satu ditaruh, kakinya yang memegang dan menyambut yang lain dan digigit. Belum habis, dikasih lagi kue, maka ditaruh lagi, terus menerus sampai dia bingung. Dan ketika dia mempunyai banyak sekali, dia punya kue yang ada di tangannya, dia melihat ke kiri ke kanan, khawatir nanti ada monyet yang lain yang akan merebutnya. Lalu dikasih pisang, sama pisang juga dipegang, sehingga penuh sekali kakinya memegang, tangan semua memegang. Dan dia tidak bisa menikmati apa yang dia terima. Dikasih pisang lagi, belum habis, diterima lagi. Dan dia gelisah melihat kiri kanan, jangan-jangan ada monyet lain yang akan merampasnya. Saudara-saudari terkasih, monyet ya memang begitu. Karena itu instinktif, dia digerakkan oleh insting untuk mempunyai sesuatu yang membuat dia bisa survive. Itu adalah insting survival. Tidak ada baik dan buruk. Berbeda dengan manusia. Manusia itu bukan hanya digerakkan oleh insting, tetapi digerakkan oleh kesadaran. Dan juga kemampuan berempati. Namun jangan lupa, kita disebut animal simbolikum. Pertama-tama animal dulu, binatang, tetapi yang mengenal simbol, yang bisa tersenyum, bisa sadar, dan bisa berempati. Tetapi animal dulu, bahkan menurut penelitian DNA kita, dengan DNA simpanse itu perbedaannya kurang dari 5%. Maka apa yang terjadi pada simpanse juga kepada monyet bisa jadi itu terjadi juga kepada kita. Bahkan kemungkinan besar. Dorongan untuk survival dan kemudian menjadi egois itu masih berlaku. Kalau kita bandingkan bahwa kita sudah mempunyai, tetapi tidak pernah cukup, dan bahkan terus berusaha supaya mempunyai lebih lagi, yaitu seperti monyet itu. Sudah punya, tidak menikmati apa yang dia punya, tetapi sibuk menerima dan mengumpulkan yang tidak dia butuhkan, karena melebihi kemampuannya untuk menghabiskan. Apakah tidak sama? Maaf kalau saya membandingkan, sekedar hanya untuk berefleksi saja. Kalau sudah punya, terus mencari, mengumpulkan, dan takut orang lain nanti mengambil, bukankah itu sama dengan monyet itu? Karena kita itu juga hanya membutuhkan sedikit sekali sebetulnya. Coba pakaian yang kita perlu sedikit, tapi kita punya banyak sekali pakaian sampai nggak terpakai, sampai masih ada labelnya, nggak pernah dibuka. Kita makan juga sedikit. Kalau terlalu banyak makan, malah sakit. Kena diabetes lah, kegemukan lah, macam-macam. Kita hanya perlu sedikit. Karena itu orang bisa hidup sebulan dengan 3 juta. Ada yang tidak cukup dengan 100 juta. Karena tergantung kita. Gaya hidup kita. Maka sebetulnya yang membuat kita berbeda dengan binatang, dengan primata, dengan monyet, dengan simpanse adalah kesadaran kita. Juga kemampuan kita berempati. Apa ya nyaman, punya rumah megah besar, lebih dari 1, sementara di sekitarnya banyak yang tidak punya rumah. Tidur di jalanan, apa ya nyaman? Apa ya nyaman kita mempunyai begitu banyak makanan sampai tidak bisa dimakan dan ada orang lain yang tidak bisa makan. Apa ya nyaman? Kita hidup di dunia ini sebetulnya it's nothing about me. Bukan masalah saya.
tetapi masalah kita, masalah semesta. Kalau kita merawat semesta, memelihara semesta, semesta akan merawat dan memelihara kita. Itu sudah hukumnya. Karena kita adalah ekosistem yang saling membutuhkan, saling melindungi, saling menjaga. Mata rantai yang saling mendukung satu sama lain sebagai ciptaan Tuhan. Maka sebetulnya it's not about me, it's about us. Kita diminta untuk hadir di dunia ini untuk memberikan nilai tambah bagi dunia ini, bagi semesta ini. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita seharusnya hidup. Bukan mencari dan mengumpulkan. Tetapi menjadikan segala-galanya baik. Itu prinsipnya yang harus kita pegang dimanapun. Jadi pertama-tama bukan saya, tetapi kita. Kalau kita bisa menjadikan hidup bersama dengan rumah tangga itu baik, maka kita juga baik, damai, tenang. Bukan masalah saya. Saya baik, senang, tetapi yang lain menderita. Lah untuk apa? Karena itu kalau suami istri berantem, rebutan siapa yang benar, siapa yang salah, bagi saya itu lucu sekali. Lah kalau suami menang, istrinya merasa kalah dan menderita, apa ya senang? Sebaliknya, kalau istrinya merasa benar, suami merasa tidak dihargai, merasa salah, apa ya senang? Karena ekosistem. Tetapi kalau kita punya prinsip, bukan saya, it's not about me, tetapi it's about us, dan saya menjadikan segalanya baik, keluarga saya jadikan baik, saya juga baik. Hidup bertetangga saya jadikan baik, ya kita baik. Tapi kalau dengan tetangga, masalah pagar aja ribut, parkir aja ribut, apa ya kita senang? Kalau kita menghabisi, merusak semesta ini, lalu supaya kita mempunyai makanan cukup, rumah yang cukup, apa ya kita senang? It's not about me, it's nothing about me at all. Tetapi tentang kita. Kalau kita hanya berprinsip survival, jelas it's about me. Seperti monyet itu, apa yang mau kita seperti monyet? Mengumpulkan terus dan takut orang lain mengambilnya. Apa ya kita bahagia dengan itu? Apa ya bahagia mempunyai rumah begitu mewah dan banyak, mobilnya banyak, dan kemudian orang lain miskin gak bisa apa-apa? Apa ya bahagia? Apa ya baik? Monyet. Menurut saya seperti itu sih. Karena it's not about me, nothing about me. It's about us. It's about universe. Tentang sebuah kehidupan yang begitu berharga. Dan bagaimana kita menghidupinya dengan cara berbagi, dengan cara mengasihi. Karena itu Tuhan mengatakan, hendaklah kalian saling mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu. Cukup dengan apa yang kita punya. Sebetulnya orang kaya itu bukan yang mempunyai banyak, bukan. Tetapi yang membutuhkan sedikit. Dan kemudian berbagi banyak, nah itu orang kaya. Seperti Tuhan, meskipun dia kaya, Allah yang memiliki segala-galanya mengatakan cukup dan jadi manusia dan memberikan hidupnya supaya kita semua berkelimpahan. Kita begitu dicintai oleh Tuhan, diberi kelimpahan yang tanpa batas, semesta yang terus-menerus ada untuk kita. Apa ya kita kebangetan, tidak mau berbagi dan hanya berpikir tentang diri sendiri. Padahal hidup is not about me, it's about us. Dan Tuhan sudah memberikan teladan untuk kita. Maka mari kita belajar hidup dalam kasih, berbagi dengan sesama, dan berani mengatakan cukup, terutama cukup oleh karena cinta Tuhan saja. Kita begitu dicintai oleh Tuhan sehingga kita tidak berkekurangan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.